Selamat datang di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan mengulas film komedi romansa tahun 2007. Judul ada di dalam video. Film ini dimulai dengan seorang pria yang sedang melukis di gereja. Dia mengatakan bahwa dia telah melukis sejak lama, tetapi sampai sekarang dia belum mendapatkan uang sehingga dia pergi ke pastor gereja untuk meminta uang. Ketika sampai di sana, dia mengetahui bahwa pastor telah meninggal karena penyakit yang disebut wabah. Mengetahui hal ini, dia menjadi sangat kecewa, karena sekarang dia tidak akan mendapatkan uangnya. Lalu dia melihat pakaian pastor dan mencobanya, dia memutuskan untuk menjadi seorang bapak, karena sang bapak tidak memiliki kekurangan apapun, baik itu uang maupun rasa hormat. Lalu kita melihat Lorenzo, yang melarikan diri karena takut pada Gerbino, dan akhirnya dia berhasil melarikan diri. Gerbino kemudian memberitahu bahwa hanya untuk menangkap Lorenzo dalam keadaan apapun. Setelah itu teman-teman Lorenzo memberinya seekor kuda dan memintanya untuk meninggalkan kota, dan Lorenzo melakukan hal yang sama. Setelah ini kita melihat seorang gadis bernama Pampania menangis. Saat itu Gerbino datang ke sana dan bersimpati padanya dan memberitahu sebuah rahasia besar. Ayahnya telah mengambil terlalu banyak hutang, dan sekarang setelah kematiannya, semua hartanya menjadi miliknya, kecuali Pampania bersedia menikah dengannya. Di sisi lain, kita melihat Lorenzo melarikan diri dari penjaga Gerbino yang berada di belakangnya. Sementara itu, dia melihat seorang pria yang bisu dan tuli. Pria itu memberitahu Lorenzo bahwa dia dulu bekerja sebagai tukang kebun di gereja, tetapi sekarang dia berhenti bekerja di sana. Jadi Lorenzo berpikir jika dia menjadi bisu dan tuli dia bisa mendapatkan pekerjaan itu, sehingga dia juga akan terselamatkan dari penjaga Gerbino. Tak berselang lama, dia memanjat sebuah pohon, dan penjaga Gerbino melewatinya. Tetapi segera cabang pohon patah, dan Lorenzo terjatuh. Beberapa biarawati datang kepadanya, dan membawanya ke gereja, dan inilah saat yang tepat di mana mereka membutuhkan tukang kebun. Kemudian dua biarawati mulai menggoda Lorenzo yang tidak sadarkan diri. Pada saat ini Lorenzo juga tersadar, tetapi dia tetap tidak melakukan apa-apa. Setelah ini kepala biarawati datang ke sana, jadi biarawati mengatakan kepada mereka, bahwa orang ini bisu dan tuli, lalu mereka mempekerjakannya sebagai tukang kebun. Selanjutnya ketika Lorenzo mandi, dua biarawati datang ke sana dan bergabung dengannya. Dengan melihat ini kita tahu mengapa biarawati menginginkan seorang tukang kebun bisu tuli. Karena dia bisu, dia tidak akan dapat memberitahu siapapun tentang hal itu. Selanjutnya kita melihat Pampania di sebuah gereja dengan teman-temannya. Disinilah Pampania memberitahu mereka, dia memiliki rumah kedua di kota itu, di mana dia akan menikah dengan Raja Rusia. Pampania meminta semua orang untuk datang ke sana. Kemudian Gerbino datang ke sana dan bertanya kepada Pampania. Pampania berbohong tentang apa yang dibicarakan, bahwa mereka hanya berdoa. Karena Raja Rusia punya waktu untuk datang ke sini, dan Pampania juga tidak ingin bersama Gerbino, jadi dia membuat rencana untuk tinggal di gereja, tetapi itu adalah gereja yang sama tempat Lorenzo bekerja. Ketika dua biarawati sedang mempersiapkan Pampania, saat itulah dia melihat Lorenzo. Biarawati tersenyum dan mengatakan bahwa dia bekerja di sini sebagai tukang kebun. Setelah beberapa saat, ketika seorang biarawati membawa Lorenzo ke dalam hutan sendirian, Pampania memperhatikan mereka, dan memahami apa yang terjadi di sini. Di sini Raja Grzinski juga sampai di istana, tetapi Gerbino memberitahunya, bahwa sekarang Pampania akan menikah dengannya. Mengetahui hal ini, Grzinski dengan marah pergi dari sana. Tetapi kemudian seorang pria memberitahunya di luar, bahwa Pampania sedang menunggunya di rumah lain di kota, dan kemudian Grzinski pergi ke sana bersama rekan-rekannya. Dalam adegan lain, dua biarawati membawakan makanan untuk Lorenzo. Sebenarnya mereka tahu, itulah yang dilakukan oleh para biarawati lainnya terhadap Lorenzo, dan para biarawati ingin melakukan hal yang sama terhadapnya, tetapi bahkan Lorenzo pun menyetujuinya. Keesokan harinya ketika dua biarawati membawa air panas untuk Lorenzo, Pampania mengatakan kepada para biarawati bahwa apapun yang kalian lakukan pada Lorenzo adalah dosa. Atas hal ini para biarawati mengatakan tidak ada yang salah dengan hal itu, dan kalian hanya merasa cemburu. Pampania menjadi sangat marah, dan dia menyiramkan air panas langsung ke kepala Lorenzo. Di sisi lain saat Grzinski hendak menemui Pampania, tepat saat itu juga Gerbino menyerang Grzinski dengan para pengawalnya. Dalam penyerangan tersebut, seluruh rekan Grzinski terbunuh, namun Grzinski berhasil melarikan diri dari sana. Sekarang, perasaan Pampina semakin bertambah kepada Lorenzo dan Pampania mendengar Lorenzo menyanyikan sebuah lagu pada suatu hari. Dari sini ia mengerti bahwa Lorenzo tidak bisu dan tuli. Lalu suatu hari ia pergi sendirian untuk memberi makan Lorenzo, pada saat itu dia telah menutupi wajahnya, sehingga Lorenzo tidak tahu biarawati yang mana.
Kemudian Pampania ditutup matanya oleh Lorenzo dan menciumnya lalu pergi dari sana. Setelah beberapa hari sudah waktunya bagi Pampania untuk pergi, tetapi dia memberitahu kepala biara sebelum pergi bahwa Lorenzo tidak bisu dan tuli. Dia sudah berpura-pura sejak awal. Sebenarnya Pampania tidak ingin melihat Lorenzo dengan biarawati lain, itu sebabnya dia melakukannya. Sekarang kepala biara mengetahui hal itu, jadi dia segera memecat Lorenzo, kemudian Lorenzo duduk di luar, tepat ketika Pampania lewat. Lorenzo meminta Pampania agar dia juga membawanya bersamanya dan Pampania menyetujuinya. Di sisi lain kita melihat Grzinski dan dia melihat seorang gadis di bawah air. Dia mulai berbicara dengannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menikahi seorang gadis bernama Pampania. Mendengar hal ini, gadis itu berbohong bahwa dia adalah Pampania karena Grzinski belum pernah melihat Pampania. Dia mempercayai kata-katanya dan di sini Grzinski juga sangat menyukai gadis itu. Di sisi lain, Lorenzo dan Pampania tiba di rumahnya, dan ketika mereka sedang berbicara, Lorenzo mengatakan bahwa dia sangat menyukai gadis itu. Orang yang telah menutup matanya hari itu, dan dia akan menikahinya. Pampania mengatakan bagaimana Anda akan mengenalinya ketika Anda bahkan belum melihat wajahnya, kata Lorenzo, bahwa saya akan menemukannya dengan cara apapun dan menikahinya. Sebenarnya Pampania ingin agar Lorenzo mengetahui bahwa ia telah menutup matanya hari itu. Lorenzo semakin dekat dengan Pampania. Saat itulah Gerbino tiba di sana dengan para pengawalnya. Lorenzo berbicara tentang berkelahi dengannya, dan ketika perkelahian dimulai, Lorenzo kalah dengan Gerbino. Pampania menghentikannya sebelum Gerbino dapat membunuhnya, dan mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada Lorenzo, dia tidak akan menikah dengannya. Mendengar hal ini Gerbino tidak jadi membunuh Lorenzo. Setelah beberapa saat Pampania merasakannya, bahwa Gerbino dapat membunuh Lorenzo setiap saat, sehingga ia mengatakan kepada Gerbino untuk menikah sekarang. Pada saat yang sama ia juga mengatakan ini kepadanya, bahwa setelah menikah dia harus meninggalkan Lorenzo. Gerbino mempertimbangkan taruhan ini, dan mengirim 2 pengawalnya untuk menjemput Bapak. Kemudian, setelah Bapak datang dia berbicara dengan Pampania. Pampania memberikan uang kepada Bapak dan memberitahu, bahwa dia tidak boleh menikah sekarang, jadi dia menunda pernikahan sebanyak yang dia bisa dan Bapak juga setuju untuk melakukannya dengan mengambil uang itu. 2 pengawal Gerbino pergi untuk melepaskan Lorenzo ke dalam hutan. Di sini dia memiliki rencana untuk membunuh Lorenzo, tetapi Lorenzo lebih dulu membunuh mereka. Dia kemudian melihat Grzinski dalam perjalanan ke rumah Pampania, jadi dia juga berangkat ke arah yang sama. Di sisi lain Pampania dan Gerbino mulai menikah, dia mulai menunda pernikahan, karena itu Gerbino menjadi sangat marah. Jadi dia menakut-nakuti Bapak dengan pedang dan memintanya untuk segera dinikahkan, dan Bapak juga mulai melakukan hal yang sama karena takut. Dan Grzinski juga datang ke sana, dan memegang pistol di tangannya. Gerbino mulai berlari dari sana. Pada saat yang sama, Lorenzo juga datang ke sana, kemudian Grzinski dan Lorenzo bersama-sama membunuh semua penjaga Gerbino. Akhirnya Grzinski bertarung sendirian dengan Gerbino, di mana Gerbino tidak dapat berdiri di depannya dan pedangnya terjatuh. Saat itu, Lorenzo meminta untuk ikut bertarung dengan Gerbino. Grzinski mengatakan kepada Lorenzo jika Anda tidak dapat membunuhnya, saya akan membunuhnya. Kemudian Gerbino mulai berkelahi dengan Lorenzo dengan berdiri di sumur, tetapi selama pertarungan ini Gerbino jatuh ke dalam sumur, yang menyebabkan dia tewas di sana. Setelah semua ini, Pampania datang ke sana dan memberitahu Grzinski bahwa dia tidak bisa menikah dengannya karena dia jatuh cinta dengan Lorenzo. Kemudian ketika Grzinski melihat wajah Pampania, maka dia mengatakan kepadanya bahwa Anda bukan Pampania yang saya temui di danau. Sementara itu, gadis dari danau itu datang ke sana dari belakang. Tetapi di sini kita mengetahui bahwa gadis itu tidak lain adalah teman Pampania, Melissa. Grzinski sangat senang melihat Melissa, karena dia mencintainya. Kemudian Pampania menoleh ke Lorenzo dan melamarnya untuk menikah. Tetapi Lorenzo hanya ingin menikah dengan gadis yang sama, yang menutup matanya pada hari itu. Mendengar hal ini, Pampania meminta Lorenzo menciumnya, dan dia mengerti bahwa gadis itu adalah Pampania, yang telah menutup matanya, dan dia menyetujui pernikahan itu. Terima kasih telah menonton. Berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini dan untuk membantu saluran ini berkembang.